Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Sum yang pada pagi hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang lingkaran. Nah, anak-anak tahu lingkaran itu ada benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar rumah kalian semuanya. Contohnya misalnya jam dinding juga bentuknya lingkaran. Kemudian tutup gelas, kemudian kaleng kue, tutupnya dan alasnya dari kaleng-kaleng kue yang ada di rumah juga banyak yang berbentuk lingkaran. Atau misalnya bentuknya seperti ini namanya lingkaran ya. Ini juga bentuknya, benda ini adalah lingkaran. Sekarang mari kita jelaskan satu persatu apa bagian-bagian daripada lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Kalau kita akan membuat lingkaran, sebaiknya anak-anak harus menggunakan jangka. Kalian tahu bahwa jangka ya itu gunanya untuk membuat lingkaran. Mengapa di sini dikatakan titik pusat? Karena kalau kita akan membuat lingkaran, maka harus menentukan titik pusat yang ada di tengah-tengah lingkaran. Kalau sudah kita tentukan dengan titik pusat, maka jangka itu bisa kita lingkarkan. Nah, kalian pasti punya jangka. Kalau kita tancapkan di tengah, baru kita putar. Nah, ini yang di tengah ini namanya titik pusat. Nah, kemudian yang kedua, diameter. Nah, di sini biasanya disingkat dengan D. Nah, atau diameter itu nama lain dari garis tengah. Bisa juga dengan istilah garis tengah. Kenapa dikatakan garis tengah? Karena garisnya ada di tengah-tengah lingkaran. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Lihat, di sini adalah garis AB melalui titik pusat O. Nih yang dinamakan diameter lingkaran, atau bisa ditulis atau dikatakan dengan kata lain yaitu tentang garis tengah. Nah, jadi diameter itu nama lainnya adalah garis tengah. Jadi yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya ini AB. Boleh nggak Bu dari sini ke sana? Boleh juga. Boleh nggak Bu? Yang penting garis tengah itu harus melalui titik O. Tidak boleh di sini, tidak boleh di sini. Misalnya saya mau bikin garis tengah di sini, boleh tidak? Tidak boleh. Harus melalui titik O. Harus melalui titik O, itu garis tengahnya. Boleh nggak lurus ke sini? Boleh, tapi asal melalui titik O. Jadi membagi dua persis dengan lingkaran tersebut, namanya garis tengah. Nah, kemudian yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Maksudnya titik pada lingkaran itu ini. Di sini itu banyak titik-titik ya. Titik-titik. Kalau misalnya lingkarannya kita lipat-lipat, itu banyak sekali, tak terhingga sampai sekecil mungkin. Nah, itu ada titik-titiknya. Di sini boleh nggak? Boleh, titik-titik banyak sekali di antara di garis lingkaran yang di luar di sini. Maka jari-jarinya dikatakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ini titik pusatnya, ini C, jadi OC, OA, OB. Boleh nggak di sini bikin lagi? Misalnya D, boleh. OD juga namanya jari-jari. Kalau kalian tahu siapa yang di rumah punya sepeda, nah, sepedanya punya jari-jari nggak? Banyak jari-jarinya di sepeda itu. Contohnya di tengahnya ada as. Nah, kalau di sepeda namanya as. Kalau di sini namanya titik pusat. Kalau
pada sepeda kalian semua namanya as. Coba kalian lihat sepeda kalian, berarti di tengahnya ada as, kemudian itu jari-jari. Kalau kamu ditanyakan ini namanya apa di dalam sepeda itu, oh ini jari-jari. Sama dengan di lingkaran juga itu namanya jari-jari, karena dari titik pusat ditarik garis menuju lingkaran, titik pada lingkaran ini itu namanya jari-jari. Nah, kemudian yang keempat adalah busur. Nah, garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang. Nah, mana yang disebut garis lengkung? Ini namanya garis lengkung. Nah, kita tebalkan deh biar kamu bisa. Nah, ini namanya garis lengkung AB. Ini garis lengkung bukan garis lengkung juga. Di sini garis lengkung tidak, garis lengkung. Ini garis lengkung tidak, garis lengkung. Nah, bentuknya kalau lingkaran itu kan melengkung. Nah, maka di sini ada namanya garis lengkung. Di sini hanya ditulis AB di sini. Mana di sini lengkung? Di sini lengkung tidak, lengkung juga. Kalau misalnya kita kasih titik C, misalnya BC juga garis lengkung. Kalau di sini kita kasih D, ya CD garis lengkung juga garis lengkung, begitu. Inilah yang dikatakan garis lengkung. Nah, ya kita lanjut. Nomor yang kelima, bagian-bagian lingkaran yang kelima. Anak-anak kita lanjut. Bagian-bagian lingkaran yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Lihat di sini. Nih, tali busur AC. Nah, AC ini lingkaran, ya. Sisi lengkung lingkaran ini tadi sudah kita pelajari sisi lengkung. Ini merupakan sisi lengkung lingkaran. Kemudian kita menghubungkan garis AC, contohnya di situ garis AC. Nah, itu merupakan tali busur. Nah, AC merupakan tali busur. Jadi garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Sini. Kalau misalnya anak-anakku boleh nggak di bawah di sini misalnya, boleh itu. Misalnya di sini boleh nggak boleh, yang penting garisnya lurus dan menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Itu namanya tali busur. Yang keenam adalah juring. Juring itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Ini jari-jari, OC jari-jari, OB merupakan jari-jari. Nah, kemudian mana busurnya? Ini busurnya. Tuh. Nah, dibatasi oleh busur. Yang kita gambar ini adalah juring yang kecil. Mana ini yang terbesar? Yang di sini juga juring besar. Jadi juring itu ada dua macam. Ada juring kecil, ada juring besar. Inilah yang juring besar, ininya lah juring kecil. Seperti kalau kalian itu membuka semangka, buah semangka, kalian belah dua. Nah, di situ kan kemudian ibu kalian akan membagi-bagi semangka itu ke semua anak-anaknya. Pastinya akan dibelah-belah kecil-kecil, dibuat juring-juring. Nah, itulah juring. Kalau kita gambar seperti ini. Kemudian yang ketujuh adalah namanya tembereng. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Lihat nomor 5 tali busur. Nah, daerahnya ini yang disebut dengan tembereng, daerahnya. Ini tali busurnya, AC tali busur, daerahnya yang dibatasi oleh tali busur namanya daerah tembereng. Jadi ini kecil, ini daerah tembereng. Tembereng juga ada dua macam, ada tembereng kecil dan tembereng besar. Mana yang tembereng besar? Yang tembereng besar yang sebelah sini, ini namanya tembereng besar. Ini adalah tembereng kecil, gitu. Nah, jadi
seperti ini, daerahnya ini yang dikatakan tembereng. Kemudian yang kedelapan adalah apotema. Apa apotema itu? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Dilihat titik pusatnya di sini. Titik pusat ya, garis yang menghubungkan dari titik pusat dengan tali busur. Nah, ini tali busur. AB adalah tali busur. Kemudian dari tali busur kita tarik garis ke titik pusat. Garisnya lurus nyiku. Nah, inilah yang disebut dengan apotema. Jadi garisnya harus tegak lurus dengan tali busur. Tidak boleh misalnya garis dari sini, tengah-tengah di sini, nggak boleh, karena ditariknya dari titik pusat. Ini titik pusatnya O, kemudian ditarik ke tali busur. Tali busurnya adalah A, B. Kita tarik garis lurus ya, siku-siku. Nah, itulah yang disebut apotema. Ya, demikianlah anak-anak bagian-bagian dari lingkaran. Kalian kalau kurang jelas boleh membuka buku matematika yang menjelaskan tentang lingkaran. Sekian dan terima kasih.